Salam aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, ajaran Alkitab dan ajaran gereja, ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini tema yang gara-gara inilah ya kekristenan jungkir balik, ya. Ajaran Alkitab dengan ajaran gereja. Ya, kita nyanyi dulu ya. Kristen sejati, Allah yang esa, Allah yang satu, Roh Maha Hadir. Kristen sejati memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kristen sejati memelihara firman, percaya Alkitab satu-satunya. Kristen sejati, Yesus Kristus Allah segala abad selama-lamanya. Puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 7 ayat 16, Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Siapakah Dia yang mengutus aku? Waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Siapa Dia yang mengutus aku? Yohanes 6 ayat 29 menjawab bahwa Allah telah mengutus Yesus. Lalu Yesus memberi penjelasan di dalam Yohanes 12 ayat 45. Siapa melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Loh, artinya ajaran Yesus itu dari Yesus sendiri, roh di surga. Karena Allah itu sudah dari sejak sebelum segala abad sudah pakai nama Yesus yang duduk di surga. Allah yang duduk di surga itu dari sejak sebelum segala abad sudah memakai nama Yesus. Ya, Allah di surga itu Yesus, lalu firman menjadi manusia namanya Yesus. Lalu Yesus bilang, siapa lihat aku yang di surga sana, ya. Sama, aku yang di bumi adalah fisik, aku yang di surga adalah roh. Maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri roh di surga. Lalu Yesus bilang, ajaranku berasal dari Dia, ya aku sendiri yang di surga sana. Ya. Lalu Efesus 2 ayat 20 ya, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu harus dibangun dari ajaran rasul, nabi, dengan Kristus Yesus batu penjuru. Kita bandingkan dengan ajaran gereja. Kalau gereja itu ajarannya berdasar bapak gereja, tradisi, dan Tertulianus jadi batu penjuru. Astagfirullah. Jadi bukan Kristus Yesus batu penjurunya, bukan. Romo-romo yang sekarang gentayangan di medsos, para pendeta yang sekarang berkeliaran di medsos, para pendeta Tritunggal, apologeter KW-KW-an Tritunggal, mereka memberitakan ajaran bapak-bapak gereja dan tradisi gereja dengan Tertulianus sebagai batu penjuru.
Tertullianus boleh, Konsili 325 boleh. Gara-gara Tertullianus, gara-gara Konsili 325, maka Allah itu berbiji 3. Ya, HTD ngomong gitu, berbiji 3, 3 biji. Ya, karena ada biji 1, biji 2, biji 3 diikat jadi 1 biji atau 1 buah atau 1, ya mesti dibilang buah atau biji karena Allah itu pribadi bagi mereka. Ya, Alkitab menulis ajaran harus berasal dari para rasul, nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Sekarang ajaran itu ada di mana, Pak? Yang berdasar para rasul, nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Itu ajaran ada di mana? Itu barang. Ajaran itu ada di Alkitab. Pantes pendeta HTD dan semua komunitas gereja Alkitab Al-Aqsa yang diberitakan adalah Alkitab, betul. Ya, karena Alkitab ini adalah sumber ajaran rasul, ajaran nabi, ajaran Kristus Yesus jadi batu penjuru. Sementara gereja, ya, yang disebut gereja Tritunggal terdiri dari Katolik, Protestan, Ortodok, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, gitu. Ini mengandalkan ajaran dari ajaran bapak-bapak gereja, ya, dan ajaran tradisi gereja dengan Tertullianus jadi batu penjuru. Jadi Bapak Ibu yang sekarang Anda terima, puluhan tahun kamu bergereja toh, itu adalah ajaran Bapak gereja. Bapak gereja tidak dikenal di Alkitab, nggak ada itu, bukan nabi, bukan rasul itu. Tradisi gereja tidak ada itu, tradisi, ya toh. Terus apalagi Tertullianus jadi batu penjuru. Makanya Markus 7 ayat 7 dan 8, Yesus berkata bahwa percuma kamu beribadah kepadaku, itu Yesus bilang beribadah kepadaku yang Allah. Makanya Allah di surga itu namanya Yesus, karena Yesus bilang percuma kamu beribadah kepadaku. Loh, emang pada beribadah kepada Yesus? Iya, karena Yesus Allah di surga, ya. Yesus manusia sedang ngomong untuk Yesus Allah di surga, untuk dirinya sendiri. Percuma kalian beribadah kepadaku, Markus 7 ayat 7, ajaranmu adalah perintah manusia. Lalu ayat 8, perintah Allah kamu abaikan demi adat istiadatmu. Ini cocok banget Pak dengan gereja sekarang yang 90% gereja Tritunggal yang dimotori oleh Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent. Ya, aduh betapa menyimpangnya lah. Iya, saya jelaskan ini karena rasa rasa penuh kasih saya terhadap orang-orang yang disesatkan. Bayangin saudara ya, saudara kita, bisa juga istri kita, suami kita, anak kita, mantu kita disesatkan oleh pengajaran yang ngarang bebas berdasar ajaran Bapak Gereja, tradisi, dan Tertullianus atau Konsili sebagai batu penjuru. Kan kasihan saudara kita nanti masuk neraka, masuk alam maut, gitu. Pendeta besar, pendeta Romo yang besar, yang kuar-kuar itu, yang modalnya cuman jenggot, modalnya cuman batuk nonong sidik, ya. Kuar-kuar memberitakan penyesatan setiap hari. Dari pertama kali kamu jeplak, mulutmu sudah menghujat demi nama Bapa. Tidak pernah ada demi nama Bapa. Bayangin saudara, Romo pertama kali jeplak saja sudah menghujat Yesus. Menghujat Yesus, Roh Kudus itu diampuni nggak? Enggak. Lalu kalian ditipu para jemaat dengan ajaran yang namanya ajaran Bapak Gereja. Tidak pernah ada ajaran Bapak Gereja. Ya, jadi gereja-gereja Tritunggal mengandalkan dasarnya adalah Bapak Gereja, tradisi gereja dengan Tertullianus jadi batu penjuru. Sementara Alkitab menulis ajaran itu harus berdasar rasul, nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Itu baru disebut orang Kristen. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Jadi orang Kristen itu Allahnya punya nama, Yesus Kristus. Sedangkan orang-orang Tritunggal Allahnya tidak punya nama. Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa Tritunggal itu bukan nama. Kristen sejati, Allah yang esa
Allah yang satu, Roh Maha hadir, Kristen sejati, memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kristen sejati, memelihara firman, percaya Alkitab satu-satunya. Kristen sejati, Yesus Kristus Allah, segala abad sampai selamanya. Puji dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan Allah. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Allah. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Puji dan kemuliaan bagi Anak Domba. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segera tinggalkan Babel besar. Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Tinggalkan Babel besar, dosamu bertumpuk-tumpuk, bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahai para pendeta, para romo Tritunggal, segera berhenti memberitakan penyesatan. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah tidak melupakan. Allah selalu mengingat dosa-dosamu. Wahai jemaat, tinggalkan Babel besar. Ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ajaran yang benar adalah ajaran dari Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Allah itu esa. Esa artinya satu, dan Allah itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat, dan Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.